Pak Tobing, Makanya apa? Gimana? jasanya Pak Tobing di Angkatan Darat sepertinya panjang ya, banyak. Tapi kok susah untuk Pak Tobing diangkat jadi bintang 2 itu kenapa Pak? Banyak jenderal yang benci Pak Tobing tadi Pak Tobing saksikan. Kenapa Pak? Iya, nah itu terutama senior-senior saya yang 2 tingkat. 2 tingkat di atas saya. Jadi banyak ya, tapi kalau junior-junior saya jangan ditanya, masih pada datang ke rumah. Masih pada datang ke Ya, rumah. senior itu kenapa benci Pak Tobing? Alasannya apa mereka begitu Pak? Diskriminasi apa Pak? Di kitab kitab hukum militer, saya minta pengacara saya, pembela, sidang Dewan Kehormatan. Bapak yang keluar atau saya yang keluar dari sini? Saya punya pimpinan di atas, saya bilang. Saya akan laporkan. Tidak. Sudahlah, saya nggak mau. Saya maunya orang muda. Haritanu bilang, tahu nggak Pak Tobing? 90% biaya Nasdem ini adalah uang saya. Cobalah. Aduh, angkat kaki lah dia, gabung sama Hanura. Ya kan, mencalonkanlah wakil presiden sama presiden. Saya dibawa ke kantor markas. Saya udah mau dipukul. Bapak berani mukul saya, kita berdua di sini. Bapak yang saya habisin nanti, saya bilang. Kalau saya salah, silakan saya pecat. Besok pun saya berhenti. Kita tunggu Tuhan Yesus datang ke dunia. Ke bumi ini. Tanda-tandanya udah jelas kok. Pak Tobing. Makanya, apa? Gimana? Jasanya Pak Tobing di Angkatan Darat sepertinya panjang ya, banyak. Tapi kok susah untuk Pak Tobing diangkat jadi bintang 2 itu kenapa Pak? Banyak jenderal yang benci Pak Tobing tadi Pak Tobing saksikan. Kenapa Pak? Iya, nah itu terutama senior-senior saya yang 2 tingkat. 2 tingkat di atas saya. Jadi banyak ya, tapi kalau junior-junior saya jangan ditanya, masih pada datang ke rumah. Masih pada datang ke rumah. Senior itu kenapa benci Pak Tobing? Alasannya apa mereka begitu Pak? Diskriminasi apa Pak? Ya, diskriminasi itu tadi lah, kan saya bilang, karena saya banyak tahu. Ketika saya menyampaikan, mereka merasa dianggap bodoh. Itu persoalannya cuma di situ kok. Kalau saya diam aja, makanya ada senior saya bilang kan, waktu itu Aspers Mas Sarjono namanya. Kebetulan saya Sesko TNI sama-sama, dia letting 76, saya 78. Dia panggil saya, karena saya dulu di sindikat, dia ketua sindikat waktu di Sesko TNI, saya sekretarisnya. Bing, Koniku, kalau mau naik pangkat, tahu nggak caranya? Ikutin aja seniormu itu. Kalau rapat, bilang aja sementara tidak ada. Penjilat ya? Kalau saya nggak bisa Mas. Mas tahu sendirilah, di Sesko TNI aja, Komandan Sesko TNI salah, saya tegur salah kok. Jangan mengajarkan yang salah. Begitu kita mengajarkan yang salah, bagaimana mungkin? Saya pakar pelatih, kalau saya melatih yang salah, bagaimana mungkin anak buah kita melakukan yang benar? Nah, kalau ada salah, kenapa nggak saya tegur? Waktu itu di Sesko ini ada dosen ngajar. Begini-begini. Wah, ini udah kelirunya terlalu jauh. Bapak paham nggak? Saya tanya Bapak, bisa Bapak jawab nggak? Saya bilang. Kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak jadi murid, saya di situ bicara. Saya bilang. Karena dia nggak mau menguasai, ngajar 100 orang. Ya yang 100 orang jadi bodoh. Di Sesko juga gitu, sampai saya mau dikeluarkan dari pendidikan. Loh, Pak, ini ilmu yang diajarkan ini ngawur ini. Saya asrem. Beliau ngajarkan perencanaan. Loh, hancur militer kita ya Pak ya. Loh, iya. Loh, Bapak nggak bisa. Wah. Biar tahu saya dikeluarkan surat perintah, harus malam ini berangkat bawa semua. Tidak boleh mengikuti pendidikan lagi. Oh, saya bilang, ini saya skuadkan pendidikan tertinggi di Angkatan Darat. Ada aturan main di kitab kitab hukum militer. Saya minta pengacara saya, pembela, sidang Dewan Kehormatan. Bapak yang keluar atau saya yang keluar dari sini? Saya punya pimpinan di atas, saya bilang. Saya akan laporkan. Tapi dalam waktu, karena waktunya 8 hari. Saya minta pengacara saya.
sidang Dewan Kehormatan. Oh ini saya udah kolonel saya bukan sersan atau prajurit. Ada aturan pendidikan. Ini pendidikan mimbar akademi. Yang namanya mimbar akademi, bisa saja guru salah ngajar. Tapi, coba tulis Pak di sini. Murid gagal belajar, guru gagal mengajar. Buka itu, tulis di depan saya sekolah sana, saya bilang. Kalau di Inggris itu tertulis itu. Murid gagal belajar, guru gagal mengajar. Ini yang diajarkan salah, ini udah ketinggalan zaman ini. Belum lagi pakai overhead proyektor kan yang masih tulis tangan, tahu nggak dulu? Waduh, ini ngajar pakai overhead proyektor, sudah kebaca pun tidak. Ini konsep siapa ini? Nah, memang mengerikan lah sekarang ini. Mengerikan sekali. Saya tahu nih Nah, salahnya kemarin- Pak Tobing di mana, Pak? Apanya? Saya tahu salahnya Pak Tobing di mana. Oh, tahu. Salahnya Pak Tobing itu salah terlambat masuk Angkatan Darat. Seharusnya masuknya sebelum Hartono tuh, Pak. Sebelum Kasat Hartono. Ya makanya, karena terlambat lahir, udahlah. Makanya saya bilang, kalau ada senior-senior saya bilang, Mas, karena saya terlambat lahir saja. Jadi ada satu kejelekan ya. Kalau di, Atau ya Pak, kalau di, pribadi. kalau di Amerika, kalau junior itu punya kemampuan, punya apa, itu diposisikan. Kalau di Indonesia enggak, karena gengsi kan. Sebaliknya ya. Iya. Tapi kalau Pak, perlu kalau saya Pak Tobing, Jenderal Beni Murdani itu benci banget sama Kopassus, Pak. Sampai dia buang itu gara-gara dia belain anak buah. Jadi dia dikeluarkan, Pak. Ya ada Tuh. sejarahnya itu Pak Ya, Gajah itu ada Mada. sejarahnya. Ya, Ya. tapi dia akhirnya bisa jadi panglima tuh, Pak. Iya, Mungkin- saya angkat tangan sama dia itu. Dia itu tidak seskoat, tidak seskogap, tidak lemhanas, bisa sampai panglima TNI. Karena kejelian dia lah. Kejelian dia bermain di intelijen. Kalau Ya, Pak. kalau sampean ke Vietnam, itu nama Beni Murdani itu ditulis di dalam satu prasasti. Karena dia memang kualifikasinya intelijen. Bayangan ketika dia jadi Menhankam Pangap, dia juga Kabais. Mana? Coba cek. Dia Kabais. Saya mau sekolah ke Amerika, tunggu tanda tangan dia. Waktu saya Lenan 2. Bayangkan. Nunggu Kabais. Kalau nggak ada izin dari dia, nggak bisa. Panglima sendiri. Coba, beliau sendiri Kabais. Nah, itulah yang dicurigai Pak Harto kan waktu itu. Jangan-jangan ini Pak Beni mau jadi presiden. Kan dikondisikan seperti itu. Iya, betul. Loh, yang kedua, intelijen itu hanya menjadi mata dan telinga, jangan jadi kepala. Nah, bahayanya kalau intelijen itu jadi kepala, wah bahaya. Nah, dia hanya mata dan telinga seorang pimpinan. Ketika dia jadi kepala, bayangin, informasi di tangan dia semua. Kalau informasi salah dikasihkan, terjadi apa? Keputusan salah. Nah, cuman waktu itu ketika Pak Beni, makanya waktu saya ngomong sama Pak Ponto nggak ngerti juga kaget saya. Kan saya bilang sama Pak Ponto, ya bro, sumpah prajurit dirubah, Anda tahu nggak? Mana dirubah? Saya bilang dulu disebut apa? Tunduk kepada undang-undang kan? Sumpah prajurit dulu setia kepada pemerintahan, setia kepada pemerintah. Nah, oleh Pak Beni dirubah setia kepada negara kesatuan. Karena Pak Beni sudah melihat jauh ke depan. Ketika orang sipil ini menjadi kepala pemerintahan atau pemerintah, nanti pemerintah itu bisa mengatur TNI. Tapi walaupun sumpah prajuritnya sekarang itu setia kepada negara kesatuan, lihat aja, masih juga menjadi alat pemerintah kan? Saya kaget juga, menteri kok bisa merintahkan Panglima TNI? Kaget saya. Di mana nggak ada jalur komandonya. Tetapi ya itu tadi. TNI itu nggak takut mati, takut nggak dapat jabatan. Kalau saya ngomong gitu di Sesko TNI ngajar, kalian ini aduh, nilai-nilai 45 itu sudah dibuang ya.
Enggak digubras-gubris lagi, sama sekali enggak menyentuh kalian. Kalau saya, ayah saya angkatan 45. Bayangin, dari perut ibu saya, ayah saya pergi bertempur, pulang bertempur, segala macam saya merasakan. Ya, bagaimana angkatan 45 itu kuatnya jiwa korsnya. Enggak memandang siapa yang memimpin saya. Kalau dia pantas memimpin, pimpinlah. Enggak ada. Jadi ketika saya dulu masuk Akabri aja enggak boleh kok sama ayah saya. Pulang saya lulus tingkat 2, diajak ngomong aja enggak, coba. Pak Tobing. Hah? Pak Tobing, dengan Kenapa? kenyataan Gimana? seperti ini, TNI sudah diberangus secara undang-undang. Menurut Pak Tobing, perbaikannya harus seperti apa, Pak? Untuk mencapai Dulu perbaikan. Iya, jadi kembalilah begini ya, ke citranya TNI, ke pitranya TNI. Bahwa TNI itu adalah apa? Sarana kekuatan negara. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu ada ends, ada ways, ada means. Itu bicara strategi. Means-nya itu adalah kita salah satu. Tetapi pelajaran strategi mengajarkan, Sun Tzu mengajarkan, kekuatan militer gabung dengan rakyat, itulah kekuatan yang paling dasar. Nah, itulah dibikin dulu waktu Pak Harto, pergeseran apa, Orde Lama ke Orde Baru, dia mengangkat Pak Panggabean sebagai panglima. Panggabean tugasnya menyatukan angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara yang sudah terpecah-pecah. Setelah Pak Panggabean digantikan oleh Pak Yusuf. Tugasnya Pak Yusuf adalah manunggal TNI dengan rakyat. Nah, konsep itu sekarang sudah apa? Kalau bisa dipecah-pecah. Makanya ada dulu, waduh, saya heran juga, senior saya jenderal, itu tidak perlu ada komando teritorial. Tidak perlu ada kodim, tidak ada perlu koramil. Dimaki-makilah sama TNI semua. Karena kekuatan kita itu ada di situ. Loh. Dulu ya, saya waktu SMA, Dandim mengajar saya loh. Makanya saya ikutin dia. Ketika saya di Timur Timur, mereka nggak ngerti takut belajar matematik. Saya bilang, aduh, pelajaran matematik itu lebih enak. Tapi mengapa kita harus belajar matematik? Kalau orang matematiknya kuat, pengambilan keputusan selalu tepat. Ada meleset, tapi jarang meleset. Itu, makanya matematik diajarkan. Untuk apa? Untuk proses pengambilan keputusan. Makanya dulu masuk Taruna harus SMA Paspal. SMA B. Kalau sekarang kan bebas, SOS juga boleh masuk. Jadi beginilah, ini makanya TNI harus kembali kepada jati dirinya. Ya, tentara rakyat, tentara pejuang, tentara profesional. Harus kembali ke jati dirinya, itu jati diri, itu karakternya. Lah, adalah prajurit? Prajurit itu singkatannya apa? Prasaja, jujur, dan irit. Jadi kalau prasaja itu ya apa adanya. Jujur, irit. Saya di rumah ini sudah sama istri bilang, Ma, ini situasi makin gawat. Kita makan telur ayam aja. Ya, dengan nasi, kasih kecap. Kalau perlu, ya tanya ini istri saya udah tidur dia enggak? Oh belum tidur, dia di luar. Saya bilang sama dia, telurnya dibagi 4 ya. Tanya ini istri saya tanya, bener, saya nggak bohong lah, ngapain saya bohong? Ngapain? Kita nanti nih, udah pagi makan super mie. Super mie harganya tadi saya lihat yang paling mahal itu 12.000 yang punya Korea. Ya kan? Kalau super mie Indomie itu paling 2.500. Udah, masak super mie, campur nasi, kasih telur ayam 2.500. Kalau yang Omega sampai saya tahu begitu loh Pak Teddy, 1 kilo itu kurang lebih 15 biji, 16 biji, harganya cuma 30.000. Coba kita atur ya Maya. Karena memang kondisi kita begini. Kalau Tuhan nanti jatuhkan dari langit, ya udah. Saya nggak bisa apa-apa, nggak ada kerjaan saya. Ya, nggak ada kerjaan saya. Di universitas kita, Pak Tobing. Apa? Pak Tobing kenapa nggak coba mengajar di universitas swasta?
Loh, sekarang ini udah macem-macem. Saya udah dianggap udah tua. Yang pertama, kalau Kan ngajar di universitas ada batasan persyaratan. Ada Yang paling persyaratan kan? yang paling cocok politik, Pak Tobing. Tadi tuh Alah, politik itu sekarang, saya udah jujur lah. 2 kali saya ikut caleg. Gara-gara itulah tabungan saya habis. Padahal saya nggak mau caleg. Cuman waktu itu ya gimana? Pak Wiranto kan tahu saya. Orang saya pernah melayani dia. Ajudannya dia itu Kapten Erlan. Itu ajudan saya waktu saya di Dandan Rudal. Diambil sama dia. Tanya Pak Wiranto apa sama saya. Makanya waktu Hanura, saya tadinya kan di Nasdem sama Pak Surya Paloh. Tapi kena ribut Haritanu apa segala macam di situ, semua orang Haritanu minggat ke Hanura. Terus si Erlan telepon, Komandan, ada perintah. Perintah dari siapa? Ya dari Bapak lah. Ngapain? Bapak segera bawa semua CV Bapak. Persyaratan masuk caleg. Ditunggu. Sampai jam 12 malam pun ditunggu gini. Gila Lan, ngapain gue ikut-ikutan? Waktu pendaftaran pertama, saya nggak ada nama saya. Tapi karena diminta perintah ini. Karena Haritanu udah bergabung. Kan saya tadi sama-sama Haritanu di Nasdem. Ya kan? Saya tinggal sendiri. Saya ditinggal sama Haritanu CS. Dia kan ketua Dewan Pakar. Saya termasuk anggotanya di situ. Tadinya saya wakil Bapilu. Wakilnya si Mursidan Baldan itu. Ya, merancang bagaimana pos komandonya Surya Paloh itu. Nasdem. Nah pecahnya Haritanu sama Surya Paloh ketika Surya Paloh mengangkat dirinya sebagai ketua partai. Bukan ketua ormas lagi. Nah Haritanu tanya ke saya waktu itu. Pak Tobing, ini gimana ini? Kenapa? Masa ketua ormas mau jadi ketua partai? Ya saya nggak bisa bicara itu Pak Hari. Kalau Munas memutuskan dia jadi ketua, terus bagaimana? Terus dia bilang, apakah ketua partai bisa jadi presiden? Itu juga tergantung. Dia mencalonkan apa tidak? Ah sudahlah, saya nggak mau. Saya maunya orang muda. Haritanu bilang, tahu nggak Pak Tobing? 90% biaya Nasdem ini adalah uang saya. Cobalah. Aduh, angkat kaki lah dia, gabung sama Hanura. Ya kan mencalonkanlah wakil presiden sama presiden. Tapi di Hanura, dia diobok-obok juga. Ya kan ada kadrun juga di situ. Ini orang baru masuk langsung jadi wakil presiden kan gitu. Jadi saya dipindahkan ke sana ikut. Tahu saya dicalekkan dari Hanura. Dapatnya di Medan lagi. Aduh mak, saya memang orang Medan. Tapi saya lahirnya nggak di sana kan. Saya lahir di Jawa Barat. Kalau saya di Tangerang mungkin di sini boyoan saya kalau di Tangerang ini. Udahlah saya terima aja perintah dicalonkanlah saya. Jadilah ke Medan, tapi nggak menang kan. Bubar pula Hanura di saat-saat penentuan mereka ribut lagi antara bos dengan wakil. Akibatnya uang saya habis lah. Kenapa? Uang saksi nggak turun. Saya dikejar-kejar lah. Habis uang saya itu hampir, kalau saya lihat waktu itu hampir 1 M. Tabungan yang saya, kemana saya pendidikan ke luar negeri saya kumpulin, habis saya 1 M. Pindah lagi waktu Perindo. Pak Haritanu pindah ke Perindo. Datang Pak Ropik. Pak Tobing ini ada nomor sudah kami siapkan tidak saya bagi orang. Aduh bawalah. Jam 12 malam pun ditunggu. Aduh masuklah ikut Perindo. Dicalonkan lagi di Medan. Mati ona saya. Suara saya banyak tapi Perindo nggak menang. Ya kan? Nggak menang. Apa boleh buat? Nah, ternyata dulu nggak ada yang kenal Pak Tobing. Sekarang udah banyak Pak Tobing. Lah kalau sekarang udahlah, nggak usah lah, sudah tua, ngapain? Kita dorong dari belakang lah. Jadi tadi kemarin sama istri saya ngomong begini istri saya. Pak, pernah nggak dengar? Apapun makanannya, minumannya Coca-Cola. Oh, apa maksudnya? Siapapun presidennya, yang penting konsep apa yang dipakai sama mereka. Oh, pinter juga kau. Sejak kapan kau jadi pinter, saya bilang. Jadi, sekarang ini,
Tapi kalau konsep kita bikin sekarang, ini dijadikan anjang apa? Anjang kampanye. Saya mau buat bagaimana amanat konstitusi itu dijabarkan, ya, tugas pokok yang 5 itu dijabarkan menjadi apa? Menjadi tugas-tugas. Tugas-tugas itu tugas mana yang bagian alat negara, mana yang menjadi para penyelenggara negara, mana menjadi para penyelenggara pemerintahan. Mana yang bagian stakeholder, bagaimana ya bagian dari shareholder. Itu kita jabarkan. Contoh, Indonesia nggak punya strategi dari melindungi segenap bangsa Indonesia. Kenapa? Itu tugas ya, kata-kata kerja, melindungi segenap bangsa Indonesia. Kenapa kita melindungi segenap bangsa Indonesia? Nah, apa targetnya? Itu ways, tapi sasarannya apa? Goalsnya apa? Objektifnya apa? Nah, kekuatannya apa? Means-nya apa? Sarana kekuatan itu dijabarkan satu-satu. Nah, melindungi segenap bangsa pasti ada ancaman. Nah, ancaman apa? Contoh, beribadah itu juga ancaman. Tidak boleh beribadah itu ancaman. Nah, itu kan tidak diuraikan satu-satu. Ketika diuraikan satu-satu, oh ini ancamannya ini berbau militer. Oh, ini ancaman dari luar negeri. Oh, ini ancaman potensial. Ini ancaman faktual. Nah, ancaman itu macam-macam. Contoh, melindungi segenap bangsa Indonesia dari wabah penyakit umpamanya. Dari mana kita tahu ada wabah penyakit? Orang perintah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Waspadalah. Bangsa akan melawan bangsa. Kerajaan akan melawan kerajaan. Akan ada bencana kelaparan, bencana alam, dan wabah penyakit. Itu namanya perintah peringatan. Dimasukkan ke undang-undang dasar kita. Oh, melindungi segenap bangsa dari bencana alam. Siapa tanggung jawab? Ya, melindungi segenap bangsa dari wabah penyakit. Siapa? Kalau di dalam strategi nanti dirumuskan, oh ini leading sektornya siapa? Supporting sektornya siapa? Assistant sektornya siapa? Antara dukungan dengan bantuan itu beda. Kalau dukungan itu secara otomatis. Tapi kalau bantuan bisa dari luar negeri. Bisa dari bantuan donatur. Tapi kalau dukungan itu keterlibatan di antara penyelenggara dan pemerintahan. Contoh aja lah. COVID kemarin. Bingung kan? Karena kita tidak siap. Kalau punya strategi bagaimana respon. Bukan spontanitas. Bukan ada aksi baru ada reaksi. Itulah kita tidak punya. Itu baru melindungi segenap bangsa Indonesia. Sekarang melindungi seluruh tumpah darah. Kalau Pak Dirman bilang apa? Jagalah perkarangan. Satu jengkal aja nggak boleh diambil orang. Wah, itu strategi loh. Itulah geopolitik bangsa Indonesia. Tapi orang tidak paham. Nah, itu ancaman militer. Belum lagi ancaman. Saya udah bilang kemarin, saya kumpul sama beberapa jenderal keberatan diundang makan. Dek, dia baru lulus SKT ini lagi, baru selesai. Wah, namanya Heru kan. Dia kenalan sama saya. Bang, saya Kolonel Heru, baru selesai pendidikan saya SKT ini. Oh, kok baru saya SKT ini? Sekarang kau tanya, apa output sama outcome yang kau terima dari SKT ini? Sekarang saya tanya, kau bisa bikin rencana kampanye nggak? Mahir nggak kau buat rencana kampanye? Harusnya kau punya. Ya, Lehtingmu itu punya rencana kampanye. Nah, terhadap kemungkinan terjadi kontingensi. Pertama, Papua. Ada nggak rencana kampanye untuk Papua? Harusnya Lehtingmu buat, itu akan dijadikan rencana Yuda bagi TNI. Makanya kalian paparan nggak di depan Panglima TNI memaparkan rencana kampanye kalian yang disebut kita rencana Yuda. Makanya nanti TNI disebut apa? Yuda Siaga. Dulu saya merumuskan itu, Yuda Siaga. Siaga perang artinya. Nah, ini nggak ada. Itu baru 2 tugas itu. Tugas ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Siapa sih yang bertanggung jawab memajukan kesejahteraan umum? Sasarannya bahwa rakyat Indonesia tidak ada lagi yang miskin. Ya kan? Tidak ada lagi seperti melindungi segenap bangsa Indonesia dari apa? Dari masalah stunting. Bagaimana stunting ini berkurang? Bagaimana ibu yang melahirkan itu, ya sekarang coba cek. Banyak nggak ibu melahirkan mati? Kalau nggak ibunya mati, anaknya mati. Bagaimana?
Adik saya kebetulan dokter SPOG tanya ke saya, bagaimana strateginya ini Bang? Ya itu mulai dari preventif lah. Sekarang di puskesmas itu yang di desa-desa itu, ya para dokter minimal ada spesialis kebidanan lah. Tapi kan kita belum sampai ke sana. Kalau dia bersalin, jangan ada mati yang mati di jalan, di tengah jalan. Saya waktu kemana ke desa mana kita yang di Jawa Timur, saya jadi lupa namanya itu, Pujarjo. Itu kepala desa bilang, rakyat saya Pak mati di tengah jalan. Coba, kami butuh ambulan. Nah itu coba, mati di tengah jalan. Tanya Pak Alex juga tahu kok itu Pak Pipin, Bu Pipin juga pernah dengar kan kata Pak Endi Arso itu. Saya masih teringat-ingat itu. Nah sebenarnya di mana gubernurnya? Karena yang bertanggung jawab siapa? Dialah, karena rakyat memilih dia kok. Kepala desa membantu dia, tapi nggak ada yang perhatian. Contoh yang begitu tidak dijabarkan sampai detail. Makanya strategi nasional, perencanaan strateginya itu bottom up sama top down. Tapi yang di bawah kan nggak ngerti. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau namanya mencerdaskan kehidupan bangsa, leading sektornya ya Menteri Pendidikan. Ya, tapi dia leading sektor. Boleh nggak TNI mengajar? Ya boleh. Karena guru-guru mana berani masuk ke pelosok-pelosok di Papua sana coba. Nggak mungkin dong. Tapi siapkan TNI yang siap menjadi guru. Ya nggak semua TNI bisa jadi guru loh. Kalau dicek psikotesnya enggak. Saya nggak tahu. Nah kebetulan lengkap sekali psikotes saya. Bisa jadi komandan, bisa jadi kepala, bisa jadi staf, bisa jadi guru, bisa jadi pelatih, bisa jadi litbang. Ada nanti kapan saya paparkan. Saya juga kaget. Tapi diberitahunya setelah selesai purnawira. Dibagikan semua. Waduh, kok saya baru tahu ini. Ya, di situ disebut ya kemampuan di atas rata-rata 30% dari perwira yang ada. Wah gila saya nggak tahu itu. Tetapi tidak menjamin IQ tinggi, tapi yang ditentukan apa? Bukan IQ, kualitas implementation QI-nya. Saya beritahu lah, saya bilang sama Ade itu, kalau kau nggak bisa bikin rencana kampanye, untuk apa kau bilang kau ngaku-ngaku lulusan Sesko TNI? Terlalu banyak pelajaran di Sesko TNI yang membuat orang hanya mencari nilai, bukan mencari output. Outcome-nya apa? Kalau kalian sudah punya rencana kampanye, ditayangkan diadu, artinya di-compare sama rencana Yuda yang disusun oleh Mabes TNI, berarti ada kelebihan kalian, ada kekurangan di sana, saling menutup. Makanya setiap lulusan susrek itu sebenarnya sudah ada rencana kampanye, sehingga kalau terjadi apa-apa, tinggal ngambil. Tinggal penyempurnaan. Berdasarkan apa? Perkembangan situasi. Nah kita banyak yang nggak pahami itu kok. What was, what next, what. Ya, what is going on, what next, what if. Makanya kalau kita berpikir itu, dengan what was, what is going on, what next, and what if. Masalah Papua aja lah, what was. Berarti kita harus buka sejarahnya sampai sekecil-kecilnya. Terkait dengan struktural, terkait dengan regulasi, terkait dengan cultural, terkait dengan kepemimpinan. Dulu saya kaget, saya tanya Lenis Kogoya. Lenis Kogoya staf ahli khususnya Pak Jokowi itu. Pak Santemer tahu kok. Pak Lenis, siapa sih raja kalian? Ya saya, kepala suku itu raja. Ah, mana kerajaan kalian? Nggak ada. Lenis Kogoya itu dari suku Dani. Ini yang menjadi banyak Kogoya yang mati aja kemarin ada berapa orang itu Kogoya. Sekarang panglimanya aja si Lenis Kogoya. Mereka dari pegunungan kan. Nah, saya tanya, nggak ada raja. Makanya dia dibawa kerajaan Tidore. Ya, hati-hati loh. Yang begini-begini nggak dipahami. Lah saya pernah ngomong kan, hitam kulitku, keriting rambut, aku Afrika. Salah nggak saya ngomong itu? Karena sama-sama pakai koteka, sama-sama keriting rambut, sama-sama kulit hitam. Jadi kita kan kemarin saya ngomong apa?
tidak ada penduduk asli Indonesia. Siapa mengatakan penduduk asli? Kalau saya orang Batak aja tidak mengatakan saya penduduk asli. Pendatang semua. Cina datang, Batak datang, Toraja, ya, Dayak, kemudian Batak, semua pendatang kok. Makanya Stephen Seagal, dia kan Dayak, ya, American. Dia sampai datang kan, ingin mengenal budaya Dayak, disambut meriah. Nah, kalau kita tanya gini, ini kan Tuhan yang berbagi-bagi. Jadi nggak ada. Siapa bilang ada orang Manado lompanya? Sorry Pak Teddy. Oh, dari mana dulu asal-usulnya? Dulu saya sama Pak Joni Lumintang itu, sama Pak Mantiri, sama Pak Albert Ingkriwang, kan kami satu kantor semua itu. Kalau hari Jumat, Pak Joni itu satu perintahnya sama Pak Mantiri. Kan wakilnya Manado, komandannya pun Manado. Bing, kau berangkat ke Cililitan. Ngapain Pak? Perjamuan Kudus nanti. Ini hari Jumat katanya. Waduh, yang dibeli RW, cari RW. Aduh Mak, pikir saya. Itu tugasnya. Jadi ada si Ambon juga satu di situ, ajudannya. Kau aja lah Gomez. Kau ke sana pergi. Kita mau perjamuan Kudus. Jadi orang sembahyang kita perjamuan Kudus. Ya kan? Istilahnya perjamuan Kudus, tapi yang dimakan RW B1, B2 gitu loh. Di swasta juga begitu, Pak Bintang. Pak Jendral. Di swasta juga begitu hari Jumat. Perjamuan Iya, Kudus. itulah. Perjamuan Kudus. Nah itu. Jadi ini apa ya? Jadi saya bilang sama Pak Joni Lumintang waktu itu. Sebelum ada pengakuan orang Manado kan kemarin ketika Menlu Cina bilang semua ya turunan dari Tiongkok merupakan warga negara Republik Rakyat Tiongkok. Jangan coba-coba lagi buat peristiwa kayak 98. Ya, itu. Wah, langsunglah saudara-saudara kita di Manado. Ada itu kan di YouTube. Kami adalah orang Manado, turunan suku Han. Waduh, hebat juga. Orang Batak juga boleh mengaku karena kita dari Yunan kan, dari Cina Selatan. Makanya nggak usah beda. Tidak pernah mungkin orang Toraja ribut dengan orang Batak. Tapi nggak tahu kemarin si Sambo kok jadi ribut sama si Kuta Barat. Karena memang itu nenek moyang satu. Ya lihat aja budayanya. Budaya Toraja sama budaya Batak hampir mirip-mirip. Ya kan? Nah, jadi ini kita tidak pahami. Makanya, what if? Nah, ketika kita bicara jika terjadi perang dunia ketiga. Nah, jika terjadi khilafah berkuasa, bubar kita ini semua. Karena konstitusi ya yang merupakan kesepakatan founding fathers dulu ya sudah nggak berlaku. Artinya apa? Jika konstitusi itu dirubah, tidak berlaku lagi, maka bubar. Makanya amanat pembukaan itu tidak boleh dirubah. Tidak boleh dirubah. Hanya adendum. Adendum itu hanya batang tubuhnya. Kan itu udah kesepakatan di tingkat nasional. Tapi sekarang mau dirubah. Itu. Wah, segala macam cara lah. Yang di bidang Pancasila itu togut lah. Yang sudah itu berubah lagi. Pancasila itu semua kata-katanya dari Arab. Musyawarah itu dari Arab. Ketuhanan yang Maha Esa itu cuma orang Islam. Yang selain itu nggak boleh di negara ini. Kita bisa Yang bayangkan. herannya kenapa mereka dibiarkan gitu loh Pak Tobing. Khususnya Nah, oleh itu TNI. Lah itulah Harusnya saya ditangkap bilang. itu. Ya. Lah iya kan sudah berkali-kali saya bilang. Ini kok biar berkeliaran nih pengkhianat-pengkhianat konstitusi. Kalau di luar yang mengkhianat konstitusi dipenggal. Lihat Ziaul Haq. Ketika Ali Bhutto melanggar konstitusi, dipenggal nggak? Digantung. Loh, karena konstitusi. Apalagi di Cina, waduh jangan coba. Di Korea juga, jangan coba. Apakah ada di Korea demokrasi? Nggak ada, walaupun dia dibilang Republik apa? Republik Demokrat Korea kan? Mana ada? Dari Kim Jong yang pertama turun ke Kim Jong Il, turun lagi sama Kim Jong Un, nanti juga Kimnya semua. Jadi sebenarnya dia republik tapi raja. Bayangkan aja, masa Menteri Pertahanan atau apa itu ditembak sama peluru kendali, gila nggak?
hanya gara-gara tertidur. Waduh, tidur itu kan natural. Kalau orang capek, ya, kalau orang capek ya bisa aja tertidur. Masa gara-gara tertidur aja diapakan? Kemudian pamannya sendiri, waduh, kalau di Batak itu paman itu harus dihormati itu. Dimasukkannya, dihukum mati sama dia. Disuruh makan sama buaya. Gila nggak? Itu raja. Jadi jangan coba, kata dia itulah keluar dari mulut konstitusi. Nah makanya hati-hati kita. Kalau yang namanya pengkhianat, tetapi itu belum diatur. Diatur di dalam apa? Harusnya diatur dalam undang-undang dong. Diatur dalam undang-undang. Bahkan ada ormas yang tidak berajaskan Pancasila aja. Dia memang tulis mungkin berajaskan Pancasila, tapi kelakuannya kan tidak. Nggak persetan dia. Termasuk wakil ketua MPR yang sekarang kalau nggak salah. Siapa namanya? Si Nur Wahid itu ya. Mana dia percaya? Buka jejak rekam digitalnya dulu. Oh, apa itu ideologi Pancasila? Coba. Tetapi itu tadi kalau zaman Pak Harto, coba-coba. Berani nggak? Yang salah siapa? Alat negara kok nggak bertindak? Alat pemerintah juga nggak bertindak. Disinilah yang perlu ada apa? Ketegasan, keberanian seorang pemimpin. Jokowi. Jangan takut kehilangan jabatan. Takut tidak disenangi rakyat. Ya repot kalau begitu. Saya dulu nggak dikasih jabatan tenang-tenang saja saya. Bahkan pernah saya dulu kan tentara pakai talikut ya. Ya karena saya dimaki-maki sama komandan, saya nggak salah. Di mana salah saya Pak? Tunjukkan. Oh itu salah. Oke, saya tunjukkan kebenaran saya. Bapak yang salah mendisposisi. Oh saya jadi disalahkan. Ini malam Natal Pak. Saya orang Batak. Harusnya Bapak mengizinkan saya ke gereja. Karena saya tanggung jawab sebagai kepala staf operasi. Karena siaga, saya harus siaga. Karena ada operasi lilin. Bagi saya Natalan itu nggak penting. Ya kan, yang penting saya ingat Tuhan, saya bilang. Tapi saya disalahkan. Gara-gara apa? Gara-gara disposisi perintah Panglima Kodam, Satuan Jajaran Kodam siaga 1, sementara Kostrad adalah siaga 3. Jadi yang saya siapkan sepertiga, satu kompi. Malam-malam datang dia pakai tongkat. Komandan saya ini, loh, mana kasih 2? Kapten Tobing. Oh siapa? Saya ada di sini. Mana komandan kompi? Ada Kapten Hasib waktu itu. Siap, ada di sini Pak. Kok yang apel cuma sepertiga? Ya memang perintahnya begitu Pak. Di mana perintahnya? Nanti saya bawa Pak, disposisi Bapak terhadap surat telegram Panglima. Saya tunjukkan ke Bapak. Di situ Bapak tulis Wadan, ya, sesuaikan. Terus Wadan perintahkan ke saya, kasih 2, sesuaikan. Lah saya sesuaikan dengan ST dong. Kita bukan prajurit Kodam Jaya, kita prajurit Kostrad. Sepertiga. Bawa kemari di disposisi saya. Saya yang keliru atau kamu? Boleh Pak. Saya titik koma itu nggak pernah meleset Pak. Saya bilang. Saya dibawa ke kantor markas. Saya udah mau dipukul. Bapak berani mukul saya. Kita berdua di sini. Bapak yang saya habisin nanti saya bilang. Kalau saya salah, silakan saya pecat. Besok pun saya berhenti. Setelah saya baca ini Pak. Sesuaikan. Iya, itulah kau tolol. Harusnya sesuaikan dengan keadaan. Kenapa nggak Bapak aja bikin siaga 1 sudah selesai. Kalau sesuaikan dengan ST, ya saya melaksanakan di situ perintahnya sepertiga. Kamu melawan saya? Oh enggak. Saya untuk menyatakan kebenaran saya. Besok pagi seminggu saya nggak masuk kantor, itu namanya talikut jabatan tuh saya taruh di meja dia. Saya nggak naik pangkat waktu itu. Dari saya letnan 1 waktu itu ya, saya nggak jadi kapten. Gara-gara melawan, saya bener kok. Iya. Benar, saya beritahu aja. Saya nggak jadi danrem, gara-gara melawan Kasdam. Saya bilang, Pak, mohon maaf. Bapak ini memerintah saya atas nama Panglima atau perintah Bapak? Karena jalur komando saya adalah ke Panglima. Kasdam tidak bisa memerintah saya, Pak. Oh, kamu melawan saya? Kamu nanti nggak bisa jadi danrem. Oh, saya nggak masalah.
nggak jadi danrem asal saya tidak mati, saya bilang. Sampai begitu. Sekarang saya tanya, perintah ini atas nama Panglima atau perintah inisiatif Bapak? Saya akan tanya Panglima dulu. Jangan Bapak perintahkan ini. Wah, saya harus tunggu dulu. Saya tidak diajarkan begitu Pak di akademi. Kalau ada perintah, ada pertanyaan. Selalu kalau pimpinan ada pertanyaan, clear? Saya tanya ke Bapak, makanya saya tanya. Karena Bapak tidak memberi kesempatan untuk bertanya, tapi perintah ini nggak benar, saya bilang. Makanya saya kalau boleh menghadap Panglima. Wah, saya belum pertama ketemu kolonel kayak kamu, Bing, katanya. Loh, nggak apa-apa. Memang saya beda, Pak, saya bilang. Kalau Bapak sama-sama saya masuk akademi, Bapak nggak ada apa-apanya buat saya. Saya bintang akademi, bintang intelek, bintang mental. Saya bilang, yang tidak gampang didapat. Hanya berapa orang yang dapat bintang ketika Tangguh salah, ketika hati tanggap. Bapak jangan bilang saya seperti orang bodoh, enggak. Saya prajurit tulen. Kalau Bapak bilang koordinasi boleh, tapi jangan Bapak bilang saya harus menghadap si A, si B, si C. Enggak mau saya. Kecuali perintah Panglima, garis komando. Garis saya itu merah, Bapak itu biru, hijau, nggak ada merahnya, nggak ada garis komando, saya bilang. Kecuali atas nama Panglima. Makanya saya perlu tanya ke Panglima. Kamu melawan saya ya, Bing? Enggak. Kamu tidak akan jadi danrem. Enggak jadi danrem, nggak apa-apa, Pak. Asal saya nggak mati, saya bilang. Saya sampai begitu loh. Itu custom loh. Biar tahu aja, saya nggak mau bicara. Ya sudah. Kalau Bapak bilang saya melanggar, saya nggak melanggar. Karena saya berpegang kepada apa? Sumpah prajurit. Satu, yang kedua, kepentingan nasional. Wah, kayak pintar aja kamu. Iya. Kenapa Pak Yani, Pak Nasution, Pak Dirman mengajarkan itu? Sonder pemerintah. Karena kepentingan nasional. Kalau perintah Bapak ini menyangkut kepentingan nasional, saya tidak akan mau. Merugikan kepentingan nasional, saya tidak akan mau. Silakan Bapak copot saya, nggak apa-apa. Silakan, nggak apa-apa. Kira-kira nggak sampai 1 bulan, saya dicopot dari Danmen. Nggak apa-apa. Saya hanya ketawa aja kok. Akhirnya apa sekarang? Yang bikin kayak gitu malah sekarang, waduh, udah kalah di pengadilan. Nggak tahu entah kemana-mana. Nggak jadi panglima lagi dia. Tadinya mau jadi Pangdam Jawa Timur, nggak jadi. Karena ketahuan Siapa kasusnya. dia Pak? Namanya Pak? Lintang Waluyo. Ribut sama panglimanya juga kan. Waduh, sama-sama satu letting lagi ribut. Aduh, waktu itu panglimanya Bibit Waluyo lagi. Jadi saya bilang, aduh Pak, saya bukan melawan. Ketika saya ngomong sama Bapak, kita berdua kok. Boleh kita berdebat, bolehkah saya bertanya? Masa anak buah diperintah nggak ada pertanyaan? Ini kepentingan siapa? Kepentingan Bapak atau kepentingan Kodam Jaya atau kepentingan nasional? Saya akan bertanya itu. Kalau ini merugikan kepentingan nasional atau merugikan kepentingan Kodam, mohon maaf Pak, silakan Bapak cabut jabatan saya. Begitu kalau saya, dari Taruna saya begitu, peduli amat. Ya makanya banyak senior nggak suka sama saya. Jangan harap kau jadi danrem ya Bing ya. Oh Pak, nggak kan lah, saya nggak jadi danrem nggak apa-apa. Makanya saya dipaksa jadi danrem di Sorong, jadi danrem di Pekanbaru, saya tolak. Sampai saya dipanggil kasat waktu itu. Kamu kenapa nggak mau jadi danrem, Bing? Kamu nanti nggak bisa jadi jenderal. Udahlah Pak, nggak jadi jenderal pun nggak apa-apa. Tapi kenapa Bambang Darmono, kenapa Agus tadi nggak pernah danrem, bintang 4 juga Pak, saya bilang. Jadi nggak ada, jangan memaksa saya jadi danrem. Kalau saya sudah bilang tidak mungkin saya jilat ludah saya yang sudah saya tumpahkan Pak. Sama Dan Sesko ribut. Waduh, itu gara-gara itu tadi. Wah, kamu ini susdanrem begini. Dibikin ranking saya terakhir. Nggak apa-apa. Saya sekolah sama Muldoko, adik-adik saya itu semua. Sama si Silodoik Paulus. Ya. Satu-satunya saya yang tidak didanremkan sekolah susdanrem adalah saya. Saya hanya ketawa-ketawa aja. Enggak peduli saya.
Tetapi saya bisa lebih dari Danrem. Karena saya waktu jadi Danmen sudah jadi Danrem sebenarnya. Jadi jangan dikira nggak ngerti. Aduh, ampun dah.